Dia bilang bikin-bikin malu nama Alor jadi pulang sa. Wow. Orang Alor sudah akan pernah main timnas. Kalau ada yang berani main timnas potong beta pun jari. Beta bilang biar sa mama. Son usah dengar, son usah tanggapi. Nanti beta tutup dong mulut dan prestasi sa. Beta son usah tanggapi dong. Itu dia. Kakak Yabes bisa share kepada pemirsa sekalian dalam kesempatan ini, berangkat dari mana tuh, berawal dari mana seorang Yabes Roni sampai ke titik ini. Silakan Pak Yabes. Baik Pak Pendeta, jadi beta awal berkarir itu dari kampung. Beta cuma ikut pertandingan antar kampung. Orang Kupang bilang tarkam-tarkam begitu. Ya. Jadi kotong cuma main tuh hanya antar kampung begitu. Terus waktu beta SMA Itu di Alor ya? di Alor. Beta SD, SMP semua di Alor. Beta SMA Negeri 1 Kalabahi. Waktu beta masuk di SMA itu ada pertandingan Liga Pendidikan Indonesia. Jadi semua yang SMA di Kabupaten Alor itu pasti adakan pertandingan antar sekolah begitu. Jadi oke kotong ikut pertandingan. Terus beta ketemu satu pelatih. Nah ini pelatih ini namanya Bapak Arifin Panara, Ya. pelatih terkenal di Alor. Dia Orang Alor juga? Orang Alor juga. Tiap kali bawa tim di Alor itu pasti tim juara sah. Mau main di Kupang, mau main di Bali, main di Batam. Pokoknya di mana beliau bawa tim pasti juara. Ya. Ketemu terus ditanya sama beta, Yabes lu mau jadi pemain timnas ke sonde? Wow. Beta kerinduan besar untuk jadi pemain timnas. Karena beta 2010, beta nonton pemain timnas di TV itu beta pengen jadi pemain timnas. Walaupun di rumah sudah ada TV, beta nonton di tetangga. Nonton waktu itu ada Christian Gonzalez, Irfan Bahdim, pokoknya pemain-pemain top Indonesia. Wow. Jadi beta juga pengen seperti mereka, pakai baju Garuda, keluar di TV, Wow. banyak yang nonton, Yeah. banyak yang suka. Okto Maniani cetak gol berdoa, Patrick Unggah cetak gol berdoa. Beta juga pengen seperti mereka. Ya. Beta ketemulah dengan Bapak Tua. Jadi Bapak Tua bilang kalau begitu lu latihan di beta pun klub. Beta bilang sudah apa-apa. Jadi Bapak Tua sampai berkorban, dia punya motor dinas, dia bilang Yabes lu pakai sa. Soalnya beta tahu lu pun kondisi keluarga karena beta pasti tahu. Siap. Beta SD kelas 4, Bapak susun ada. Wow. Tinggal dengan mama, sepupu don tinggal di rumah lagi. Botong makan apa adanya. Berapa saudara tuh? Saudara kandung kotong bertiga, kakak perempuan pertama, beta, nona bungsu. Habis itu dari sepupu, bapak pun saudara sepupu juga, bapak meninggal, keluarga dia pun kakak laki-laki semua meninggal. Jadi dari keluarga tinggal sama ketong. Jadi kotong dalam rumah tuh hampir ada 7 orang. Siap. Jadi mama yang berusaha untuk kasih sekolah ketong 7 orang. Kotong pun cita-cita ya sudahlah, sampai tamat SMA sudah finish. Yang penting kotong sekolah, kotong mengerti. Hanya beta bilang di mama beta harus main bola. Karena beta pikir bahwa beta pembakat ini beta harus kembangkan. Siapa tahu suatu saat nanti beta bisa jadi tulang punggung keluarga dengan sepak bola. Wow. Kotong son tahu. Tapi kotong percaya bahwa rencana Tuhan pasti akan indah. Oke, beta mulai ikut Bapak Arif ini latihan. Setelah latihan tiba-tiba ada buka seleksi timnas U19 di Kupang. Wow. Jadi beta dapat kabar dapat seleksi. Terus beta ke rumah Bapak Arifin bilang, betul Bes, ada surat dari pemerintah provinsi, dapat undang Putra Kenari, tim kami di sana, Wow. untuk ikut seleksi, berpartisipasi seleksi di Kupang. Jadi Bapak Arifin ini bilang, tapi saya berangkat duluan karena saya harus ikut kegiatan kucing klinik dari pelatih Coach Indra Safri dari Jakarta. Sedangkan kalian, nanti 3 hari kalian nyusul. Baik Bapak, sudah latihan persiapan, tiap pagi jam 4 itu besok bangun tarik ban oto. Betar di aspas. Pokoknya biar latihan, bepingin, biar kasih baik Mimpi besar. Ya? Mimpi besar, bepingin harus. Dan sebelum beta main bola itu beta kerja cuma kebun sama apa? Pulang sekolah kebun, pulang sekolah kebun. Oh ya, orang tua bertani, Petani. ya. Wow. Libur semester gunung, cari kemiri, cari kenari, pikul di karung, turun rumah. Pikul pulang sekolah sampai di lapangan, mama bilang sudah jam 3. Bawa kayu bakar pulang bisa main bola. Wow. Jadi beta kerinduan besar pingin menjadi pemain sepak bola. Ya. Karena mungkin bapak pun basic guru olahraga. Oke. Bapak itu guru olahraga. Tapi meninggal waktu Yabes waktu umur. masih SD kelas 4. Wow. Jadi beta saya tinggal di mama. Hmm. Jadi betul beta harus bisa jadi pemain sepak bola. Oke, betul ikutlah. Bapak ini latihan dan oke kata bapak sudah berangkat sampai di Kupang. Bapak Arif ini sampai di Kupang ikut kucing klinik. Pas giliran kotong dari Alor mau berangkat sampai di Kupang, ada pesawat dari Roteko dari mana ada tergelincir di Bandara El Tari. Siap, betul. Jadi waktu itu kotong sudah jadi berangkat. Tahun 2012 kok. siap. Sekitar 2012. Itu. 2012 sekitar itu. Oke, Yabes terus. Tapi Bapak Arif ini telepon ke orang di Alor.
Yang lain sudah berangkat sudah Bapak, yang penting Yabes itu berangkat. Wow. Karena beta tahu dia kualitas. Tuhan baik. Beta nonton dari semua orang di sini, tapi beta tahu anak itu kualitas lebih dari orang di sini. Tapi beta dengar itu dalam beta biasa sah. Beta sudah usah berbangga, beta sudah usah sombong karena beta tahu ini motivasi buat beta. Pokoknya buat apa sungguh-sungguh aja. Sungguh-sungguh sah. Tapi ini pelatih dia mau berkorban, padahal dia ketompu. Bapak ini agama Muslim. Dari Islam. Dari ya? Islam. Siap. Terus yang membiayai katong sampai jual dia punya ruko, jual dia punya oto untuk beli katong pun tiket itu dari Orang Islam orang juga. Islam juga. Wow. Luar biasa. Namanya Ini kisah menarik. Bapak Amiruddin. Pas bulan puasa lah begini. Ini menarik. Orang panggil No problem. Bapak di Alor itu Daeng Amir, orang Makassar. Bapak Daeng. Bapak Daeng, orang Makassar. Beta justru kenal dia justru kenal beta. Beta justru kenal ini bawa pelatih Arifin Panara, tapi dia bisa ketemu beta dan dia bilang, lu mau jadi pemain timnas ke Sonde. Kalau mau jadi pemain timnas, lu harus latihan dengan beta. Luar Oke, biasa. beta ikut. Jadi selama beta sekolah juga, beta pulang sekolah, beta makan di rumah baru beta moro. Dia kasih dia motor beta pakai latihan. Jadi bapak tuh baik sekali dengan beta. Oke, singkat cerita, dia punya besok pelatih ini bilang beta harus pulang ke Jakarta karena beta ada kegiatan di lain daerah lain. Tapi Bapak Arifin dengan Bapak Daeng Amir bilang, tapi kau tompu anak belum seleksi. Karena kalau tunggu 1 hari. Terus Bapak pelatih Pak Indra dia bilang, tapi karena dia pengen apa, dia pengen tiket. Oke, Bapak Arifin dengan Bapak Daeng dia bilang, kalau begitu kau ganti tiket penerbangan, kau tambah hotel 1 malam. Yang penting Bapak tunggu, kau tompu anak dari Alor untuk seleksi. Wow. Dia besok kau terbang sampai di Kupang. Dan Kus Indra, Pak Indra itu sudah siap pemain-pemain yang waktu diseleksi Senin sampai Selasa. Kotong sampai itu Selasa sore. Jadi Rabu pagi baru bisa ikut seleksi. Dia sudah siapkan pemain untuk uji coba dengan kami. Pas kotong main uji coba, kotong menang 9-0 kalau saya salah. Langsung beta dengar Bapak itu panggil. Nomor 10, waktu itu beta nomor 10. Siap. Ada kawan 2 orang lagi panggil ke atas. Nama siapa? Beta nama Yabes, nama Frankie, nama Ahmad Tupong. Usia berapa? Kotong ada bawa kotong ijazah, ada bawa kotong akte lahir. Betul, oke boleh. Saya mau kasih game sekali lagi, saya mau lihat kualitas kalian. Dia kasih game sekali lagi, dia bilang oke. Kalian bertiga saya pilih, tanggal sekian, nanti tiket dikirim dari PSSI, kalian berangkat ke Jogja. Wow. Tuhan. Tuhan. Ajaib. Tuhan luar biasa. Langsung dia ingat, mama sering cerita di rumah. Mama bilang, jikalau Tuhan buka pintu, maka tidak orang dapat menutup. Wow. Haleluya. Karena mama majelis di gereja. Di Gemit mana tuh Pak? Di Gemit Ebenezer Moramam. Moramap ini di Alor Barat Daya. Abad ya. Abad. Ya. Oke. Iya. Terus Jadi beta bilang, oh ini mungkin jalan-jalan Tuhan beta bisa bermain sepak bola di Luar biasa. internasional. luar biasa. Oke, beta telepon mama. Kayaknya beta berangkat di Jogja, beta dapat seleksi timnas. Mama bilang beta sudah bisa omong banyak, beta cuma bisa dukung dengan doa sah. Jadi Oh, di Jogja ini masih seleksi lagi. di Jogja itu masih seleksi lagi. Oke. Kotong ke sana masih seleksi lagi. Jadi Oke. pusatnya Kus Indra itu seleksi satu Indonesia, berpusatnya di Jogja. Jadi semua yang dilihat terbaik di semua Indonesia, dia bawa ke Jogja, baru kotong seleksi. Kotong mulai bersaing di situ. Siapa yang terbaik masuk, siapa yang sudah baik masuk, keluar. Tidak masuk. Tidak masuk. Setelah kotong seleksi, kawan yang 2 satu sakit malaria, 1 cedera, akhirnya pulang, tinggal beta sendiri. Dan beta orang Alor sendiri begini banyak orang, beta kecanggung. Nah beta Itu sudah tahu total berapa tuh? Kayak kotong ada hampir sekitar 80-an orang. se-Indonesia ya Pak ya. Oke. Jadi dari 80 itu dikikis sampai tinggal 30. Oke. Tinggal 30, datang lagi pemain-pemain Indonesia yang sekolah di Uruguay. Itu juga ikut seleksi. Ikut seleksi di Indonesia lagi. Mereka terbang dari Uruguay ke sini. Weh, kotong sudah berpikir bahwa, oh ini kayaknya sudah. Kotong tersisih. Terus Tapi selalu telepon mama sama lu ingat berdoa sah. Lu berdoa hari Minggu lu izin di pelatih lu pi ibadah. orang Alor tuh yang kuat berdoa. Saya tahu. Jadi, nah, terus Lu izin di pelatih hari Minggu kalau misalnya latihan pagi, sore lu pergi gereja. Mamanya cuma kuat dengan doa begitu. Karena dan cuma kakak mentaati itu. jadi beta ikut itu. Jadi beta di Jogja ada satu gereja yang beta sering Jogja itu GKI Gejayan. Oh tahu. Ya. Pak Paulus Lee ya. Pendeta yang terkenal Pak di Pendeta, situ. iya. Paulus orang Cina. Beta orang Cina. Mirip Jackie Chan. Nah, terus Beta sering gereja di situ. kenal. Oke, terus Pak. Oke. Setelah seleksi di situ, yang dari Uruguay juga ada beberapa yang tereliminasi. Tapi beta masih di situ. Beta belum tereliminasi, beta masih tetap di situ. Tuhan hebat. Kotong berpindahlah ke Surabaya di Sidoarjo waktu itu. Di situ kotong pertandingan AFF Cup. Jadi di situ kotong ada sekitar 25 pemain. Tapi yang didaftarkan 20 pemain, 5 orang tidak. Dan waktu itu beta tidak didaftarkan. Jadi banyak di Alor tuh, banyak yang bilang, jam bikin marolang Alor, pulang sah. Istilah bilang, camat, cadangan mati. Oke. Tidak pernah main jadi pulang sah.
Jadi pesimis Jadi begitu. banyak yang tidak, banyak yang ada yang suka, ada yang bilang tidak apa-apa terus. Oke. Ada yang kasih kata-kata, pulang saya bikin malu nama alor. Wow. Kau beta bilang, kecuali beta bikin barang salah, kau beta berjuang sungguh-sungguh. Cuma mungkin belum ada pun saat. Tuhan bilang tunggu, lu pun saat nanti. Ya lu jangan lupa patah semangat, tetap Amin, berjuang. amin, amin. Terus Jadi beta kakak. ikut sah. Luar biasa. Beta baca di Facebook banyak yang kayak kasih kata-kata tidak motivasi begitu. Oke. Termasuk beta pun senior sepak bola dong. Dia bilang bikin malu nama alor jadi pulang sah. Wow. Orang alor sudah akan pernah main timnas. Kalau ada yang berani main timnas, potong beta pun jari. Ada yang bilang begitu? Status begitu. Kayak beta mau nikah dulu ya. Dulu saya mau nikah juga ada yang bilang, kalian nikah ada event potong jari. Sudah, lupakan. Terus. Jadi pulang saja yang bikin malu. Cuma beta sonhira aku beta diam sah. Pertandingan selesai, potong juara satu waktu itu. Angkat piala, beta angkat piala. Tapi beta son bermain. Oke, Beta son no daftar. problem. Tidak ada Kenapa? Yang masalah. penting beta pegang piala. Siap. Kau kembali lagi ke Jakarta untuk persiapan Piala Asia. Nah di situ beta dengar Gus Indra bilang, Piala Asia ini kau daftar 23 pemain. Beta dalam hati, beta Harus masuk. Beta harus masuk. Seleksi terakhir di GBK, beta cuma pegang ini Garuda sah. Beta dan Tete Manis, ini hari beta pakai baju ini terakhir. Amin. Itu doa. Kalau misalnya beta terus, beta akan pakai ini baju terus. Tapi kalau soalnya beta akan pulang. Pakai itu. Luar biasa. Itu beta masuk itu beta berpikir Bapak Pendeta itu mujizat yang terjadi. Amin. Mujizat Lari ya. dan bola itu sudah ada yang bisa dapat beta. Tuhan baik. Tuhan baik. Besok pas eliminasi baca nama beta urutan ke-17. Tuhan Yang lain baik. tepuk tangan beta menangis Bapak Pendeta. Luar Beta biasa. menangis. Apalagi ingat orang-orang yang sudah sempat meremehkan, bukannya mendukung tapi kasih patah semangat. semangat. Bilang tidak ada orang alor masuk timnas. Sampai ini hari belum ada yang geser. Tuhan hebat. Terus Beta kakak? menangis, beta tunduk. Kakak Berdoa, tersungkur Tuhan. ya? Tuhan Yesus terima kasih. Itu dia, itu baru betul. Pas pertandingan pertama lawan Laos bisa main. Lawan Filipina, beta dapat bocoran dari tim analisis. Dia bilang, ya tadi kotong meeting mungkin pelatih kasih main lu di menit 70 kalau sudah 80 menit terakhir. Nah kotong harus butuh poin. Kalau kotong menang, poin 3. Iya. Kalau potong seri, poin 1. Iya. Jadi kotong harus butuh untuk menang. Siap. Jadi beta telepon mama, besok dengar bocoran, tapi beta telepon mama. Mama, kayaknya sebentar menit 80 atau menit 70 beta akan main. Mama bilang beta sudah nonton, beta di kamar sampai beta berdoa buat lu. Mama sudah nonton. Ini lawan Lawan Filipina. Filipina. Lawan Filipina. Jadi beta telepon ada satu kotong punya orang alor yang tugas kerja di, waktu itu masih kerja di Kemenpora. Namanya Bapak Tobias Tubulau. Oke. Dia telepon, Yabes, sebentar kalau kamu bermain, kamu sudah punya HP belum? Saya bilang, saya belum punya HP. Karena saya tidak bisa beli HP. Siap. Kalau begitu sebentar kalau Yabes cetak gol, sepatu baru 1, HP 1. Baik Bapak, siap. Om Tobi ini. Om Tobias Tubulau. Om Tobias. Oke, terus? Pas menit 70, pelatih suruh beta Yabes pemanasan. Beta oke. Beta oke, beta masuk lapangan. Luar biasa. Beta masuk itu beta berdoa, beta angkat hati dah. Tuhan pimpin beta. Amin. Beta sontak, beta mau bikin apa dalam lapangan, beta sontak karena penonton begini lagi ini stadion GBK begini Iya full dong. nih. Beta sontak beta mau Ini bikin apa? skala internasional loh. Beta sontak beta mau bikin apa? Iya. Nah, tolong tuntun beta. Semoga beta bisa lewati ini. Pas dapat umpan cetak gol, Bapak Pendeta. Kakak kasih gol kan? Beta cetak gol waktu itu. Tuhan Cetak baik. gol itu malam. Langsung beta berdoa. Wah, Tuhan Terima tuh kasih. hebat, Tuhan tuh lakukan apa-apa yang di batas akhir kekuatan itu masuk di menit ke 76 kalau saya salah. Tuhan kalau angka orang tuh Jadi kepala dan bukan ekor. jadi kepala dan bukan ekor. Wow, ya bes keren. Oh itu pujian datang dari mana-mana. Pujian datang dari mana-mana. Satu Indonesia nonton tuh saya ingat itu hebohnya Timnas luar U19. biasa. Dan beta pulang NTT, beta 2 kali diarak-arakan. Tuhan baik. Beta arak di Kupang 1 kali, beta arak di Alor 1 kali. Pemerintah turut Sebenarnya semua. turun tangan semua. Itu yang dong dulu bilang ini yang tidak masuk nih. nah, orang Alor yang orang cadangan mati ini hari beta. Beta bisa sampai timnas. Tuhan Yesus dimuliakan. Setelah itu, beta dapat tawarkan kuliah di Jogja. Siap. Gus Indra bicara ke rektor, ya sudah aku tong kuliah. Oke, beta pikir ya sudah beta kuliah lah. Karena dulu beta pun omong de mama, bapak gaji pensiun itu son bisa biaya beta kuliah. Beta cukup SMA sah. Iya. Yang penting beta mengerti. Iya. Tapi Tuhan dengar beta pun doa. Tuhan tuh. Kasih tunjuk dulu Efesus 3 ayat 20 sebelum kita lanjut. Efesus 3 ayat 20. Ya, Kakak Yabes boleh baca itu dong, silakan.
bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Yes. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Garis bawahi kalimat itu. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kakak pikir Bapak punya pensiun, ini SMA mentok. Mentok. Tuhan jawab lari lewat. Orang omong tidak ada orang alor masuk timnas, Tuhan kasih tembus. Kita timnas. Wow. Terus kakak. Kemarin 2019 beta wisuda S1. Tuhan baik. Ambil apa kak? Pendidikan kepelatihan olahraga Siap, sesuai sesuai dengan talenta beta ya. bidang. Sekarang beta lagi ambil S2 di Nikmati. kepelatihan yang sama. Nikmatin. Dan mungkin bulan depan beta akan ujian proposal. Dan suatu saat kakak akan menjadi pelatih luar biasa Amin. Itu buat beta tempat harapan anak-anak di untuk ini anak-anak negeri. NTT. Itu beta harapan. Tuhan baik. Terus Jadi- kakak Yabes. Beta lanjut kuliah. Beta sudah dapat tim, sudah dapat klub untuk bermain di klub Liga 1 bisa dapat. Oke. Tapi mungkin Tuhan dia jamah atau dia kasih ingat Kus Indra Safri bahwa ada satu orang alor yang lu belum telepon. Pas saya lagi di kelas lagi kuliah dia telepon. Ya Bes di mana? Lagi kuliah Bapak. Ini Kus lagi mau buka seleksi untuk Bali United. Ya Bes mau ikut? Wah, boleh Bapak, boleh. Tuhan baik. Ya Bes ikut seleksi dan lolos. Akhirnya kuliahnya secara online. Jadi sebelum pandemi kuliah online, kami sudah kuliah online. Karena memang kepentingan pertandingan ya. Sampai di Bali kuliah kontrak 3 tahun pertama. 3 tahun pertama betul mama beta kontrak 3 Itu tahun sejak pertama. tahun 2015. 2015 ya? 2015. Beta mulai main liga profesional 2015 di Bali United. Tapi itulah ketika kau masuk dalam dunia sepak bola itu banyak persaingan. Otomatis. Kita harus sabar, kita harus tekun, kita harus semangat, kita harus percaya diri. Tahan banting Ketong lah. tahan banting, kau semua dengar-dengar orang. Pasti orang anggap remeh itu tidak bisa dihindari. Jangankan olahragawan, pendeta aja orang masih maki-maki. Ah, terus ya Bes. Dia bilang pasti cadangan sah, pasti cadangan sah. Beta bilang sudah apa-apa. Saingan banyak begini pasti Yabes sudah akan main-main. Bilang sudah apa-apa. Yang penting beta ada di tim profesional Bali United. Yes. Oke latihan beta latihan. Bertanding beta bertanding. Pokoknya beta main sah. Dikasih apa? Siap. Beta siap sah. Datang 2015, 2016 ada pembekuan PSSI jadi kotong sudah ada pertandingan. Beta lanjut kuliah. 2017 mulai ikut tanding lagi. 2017 pas tanding kotong hampir mau juara. Cuman waktu itu ada masalah jadi yang juara Bayangkara. Kotong kakak di Kampung Solor, kakak Alsan Sanda. Siap. Dia yang juara 1. Habis itu 2018 Bali ditunjukkan untuk main Champion Asia dan AFC Cup di luar. Waktu itu kotong dapat di Australia. Oke, luar Dan biasa. beta mama beta orang pertama, orang alor, orang NTT yang main Champion Asia dan AFC. Australia, man. Dan beta main di Melbourne, beta main inti mama. Tuhan Orang alor baik. sudah ada yang pernah begitu. Tuhan baik. Beta tahu. Itu Banyak caci maki, banyak suhu mulut-mulut Tuhan yang selalu baik. mendukung beta tahu. Tuhan selalu menyertai beta. ini pelajaran rohaninya luar biasa sekali ya Bes. Jadi beta bersyukur sekali Pak Pendeta. Datang 2019 beta juara Liga 1. 2022 beta juara Liga 1. Jadi beta orang alor yang sejuara 2 kali. Amin. Liga 1. Amin. Beta 2017 sempat ikut SEA Games di Malaysia. Ya, Beta dapat medali perunggu. siap. Itu pelatih dari Spanyol Luis Milla. Oke. Habis itu kemarin beta ikut AFF di Singapura. Wow, Beta juara 2. Tuhan baik. Dan beta bilang ini luar biasa. Banyak yang bilang, ya besok mungkin ke timnas, leh. Sudah selesai, sudah habis. Sudah bisa bikin apa-apa, leh. Tapi beta tetap sah. Beta latihan, Amin. tiap malam beta selalu ibadah. Amin. Beta suka, kadang-kadang beta dengar Pamel Puhotbah. Luar biasa. Ada satu Pamel Puhotbah yang beta suka dengar, Pamel cerita tentang ada seorang raja, Ya, dia maniak berburu. siap. Tapi dia semua pergi, dia cuma ajak dia punya anak buah namanya Tarjo. Nah, Itu waktu beta khotbah di Glow. Di Glow. Pak Gilbert ya. Pak Gilbert. Oke, terus. Terus karena sampai sana matahari panas, jadi Bapak Raja sama anak buah ini duduk di bawah pohon. Nah, ketemu anak buah kalau mau cari hati Bapak Raja ini pasti lap senapa. Beta tahu lah beta. Tarjo ya. Tarjo. Terus ya Bes. Lap senapang. Tapi son sadar kalau dalam senapang itu ada satu peluru. Tarjo son sengaja tekan pelatuk senapang. Tepat di jempol kaki Bapak Raja, putus. Terus Pak Yabes. Tarjo dipenjarakan 6 bulan. Wih, Bapak sampai Raja. hafal bu. Beta. Luar Bapak Raja biasa. kaki Beta sembuh. percaya kalau bu nonton baby khotbah. Terus
Bapak Raja ini menaik berburu, dia berburu lagi. Tapi dia sudah bawa di anak yang lain. Dia sendiri sah. Dia ketemulah suku primitif. Benar. Dia ditangkap. Betul. Dia disiapkan mau dibakar untuk persembahkan minta hujan. Betul. Jadi mereka ini kepala suku, bapak kepala suku. Korban siap dieksekusi. Tapi bapak kepala suku bilang, ingat dewa kita. Dia semua ada korban yang cacat, periksa lagi. Berarti bu nonton betul nih. Aduh, Periksa keren. Orang top kayak Yabes masih mau nonton Mel Atok pohotbah. Terima kasih Tuhan. Nah, terus? Periksa lagi. Periksa pi jempol kaki ora ono. Benar betul ora ono. Karena di Jawa tuh jadi omong ora ono. Son bisa sonada, tidak bisa. Ah, terus? Sudah, lepas. Pas ketika Bapak Raja dilepas dipikirnya cuma Tarjo. Cuma Tarjo. Aduh keren. Sampai di rutan kasih keluar aja di peluk Tarjo terima kasih. Karena kamu sudah tembak kaki saya tidak jadi dibayar karena tadi saya dapat tangkap dari suku primitif. Tarjo bilang, aduh Bapak terima kasih, Bapak suka penjara saya. Kenapa lu terima kasih kalau di penjara? Karena kalau saya tidak penjara tadi saya ikut Bapak. Bapak selamat, saya angus. Keren. Aduh, beta percaya Om Yabes nonton bebe khotbah deh, sudah deh. Clear. Itu ada ayatnya Bapak, di Mazmur kok di Amsal ya, yang rancanganku bukanlah di Yesaya 55 dulu ayat 8-9 supaya kakak Yabes baca, silakan Kak. sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Betul. Ayat yang ke-10 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa Om Yabes ya. Jadi kakak ingat itu khotbah kakak tarik be. Kakak punya kehidupan karir. Silakan lu ngomong apa, Tuhan punya rencana terbaik. Kesulitan pasti ada. Di balik kesulitan ada kemuliaan. Betul. Wow. Oh keren, kakak Yabes memang waktu Tuhan betul. Bu bisa jadi berkat buat kawan-kawan di Facebook, di YouTube nih ini malam. Keren kakak Yabes, terus di Melbourne tadi main di Melbourne. Habis itu sebelum AFF, karena waktu Bali United 2020 kota sudah ada pertandingan karena pandemi. Iya. Jadi 2021 kota mulai latihan. Datanglah pemain dari ini. Saingan tambah banyak dong. Saingan tambah banyak. Pemain luar kan? Kembali lagi tuh Cibir, banyak yang bicara tuh. Otomatis. Ini pemain datang begini banyak nih sudah di Kota Empung. Pasti out. Sudah Camat sudah. Cuma beta slow. Tiap pagi beta latihan sendiri. Jam siang orang tidur beta lari. Sore bego latihan tim. Beta latihan 1 hari 3 kali Pak Pendeta. Aduh itu keren banget tuh. Beta waktu tutup mulut. Jadi setiap kali ada yang dengar itu terus dorong bicara, beta biar sama mama. Son usah dengar, son usah tanggapi. Nanti beta tutup mulut dan prestasi sah. Beta son usah tanggapi dong. Itu dia.